捉刀办事，拿命换钱。这世道兵荒马乱，到处都是法外之徒。 Film ini dimulai dengan memperlihatkan seorang pembunuh bayaran bernama Pei Xing sedang duduk bersantai sambil mengobrol dengan sekelompok pedagang yang sebenarnya mereka semua adalah para perampok. Xing mengatakan kalau keberadaannya di sini semata-mata hanyalah untuk mendapatkan uang, lantaran rumah pejabat telah memasang nama-nama orang buronan yang bisa ditukarkan dengan sejumlah uang. Xing hanya ingin mengambil kembali barang milik pemerintahan yang telah dirampas oleh para perampok di tengah perjalanannya. Dan menurut informasi yang dia dengar, setelah merampok barang tersebut, para perampok itu juga membunuh sang pedagang Persia beserta dengan semua pengawalnya. Tetapi Xing akan melupakan semua itu kalau Chu Xiong mau bekerja sama dengan menyerahkan permata yang telah dia rampok tersebut kepada dirinya. Chu Xiong pun hanya tersenyum dan seakan-akan meremehkan Xing yang dianggapnya sebagai seorang pembunuh bayaran amatir. Dia tidak takut dengan pembunuh bayaran manapun, kecuali 4 legenda pembunuh bayaran yang bahkan mendengar namanya saja, dia sudah sangat gemetaran. Melihat penampilannya yang seperti itu, dia bukanlah si hantu wanita, atau bukanlah si rambut putih, dan bahkan dia tidak mungkin si buta yang kejam. Atau mungkinkah dia si pejuang anjing jakal? Setelah melumpuhkan Chu Xiong dan semua anak buahnya, Xing pun segera mencari permata yang telah dirampok oleh mereka. Namun setelah menggeledah kotak-kotak yang mereka bawa, dia tidak menemukan barang yang dicarinya, tetapi malah menemukan seorang wanita dalam keadaan terikat di dalam kotak yang Chu Xiong bawa. Chu Xiong mengatakan kalau wanita ini memiliki rahasia yang lebih berharga daripada sekedar permata, yang lalu tiba-tiba membunuh Chu Xiong dengan sebilah pedang yang tergeletak di tanah. Xing sangat marah kepada Liu Zhen lantaran dia malah membunuh Chu Xiong yang mengakibatkan dia tidak akan bisa mendapatkan uang imbalan jika Chu Xiong mati. Liu Zhen tidak peduli dengan hal tersebut, yang malah menampar Xing hingga akhirnya dia menyundulkan kepalanya hingga Liu Zhen tak sadarkan diri. Xing pun menuju ke tempat penukaran buronan pemerintah dengan membawa wanita tersebut, dengan harapan dia bisa mendapatkan ganti karena Chu Xiong mati dibunuh oleh Liu Zhen. Tetapi Bu Shao-an mengatakan kalau hal tersebut tidaklah berlaku. Peraturan tetaplah peraturan, jadi tidak ada ganti uang hadiah lantaran pihak pemerintah menginginkan buronan mereka dalam kondisi yang hidup agar mereka bisa mendapatkan hukuman setimpal atas perbuatan yang telah mereka lakukan. Bu pun juga akan membebaskan Liu Zhen meskipun dia telah membunuh Chu Xiong. Sebab sesuai dengan hukum, bila seseorang membunuh buronan penting pemerintah, maka dia tidak perlu masuk penjara. Namun kedatangan Zhang, seorang bupati atasan dari Wu, malah tidak ingin membiarkan Liu Zhen untuk lepas dari jeratan hukum. Karena baginya, pembunuhan tetaplah pembunuhan. Maka dia harus diinterogasi terlebih dahulu sebelum mereka memutuskan hukuman yang tepat untuk dirinya. Tetapi nampaknya Liu Zhen sangat ketakutan setelah melihat pejabat kelas atas seperti Zhang akan membawanya. Bahkan dia memohon kepada Xing untuk membunuh dirinya saja daripada dia harus dibawa oleh mereka ke dalam penjara. Zhang lalu memberikan sedikit uang kepada Xing sebagai biaya kerja keras telah membawa wanita tersebut, meskipun Liu Zhen bukanlah buronan pemerintah. Ketika Xing akan melewati suatu tempat, tak sengaja dia melihat beberapa pengawal petugas kementerian melewati jalanan yang akan dia lewati. Xing nampak seperti menghindari mereka, yang sepertinya sedang berusaha untuk mengusir seorang anak kecil menangis berada di tengah-tengah jalanan yang akan mereka lewati. Guo Songxiang, seorang pejabat kementerian, lalu turun dari pedatinya, yang kemudian mendekati mereka dan berteriak untuk segera pergi dari jalanan yang akan dilewatinya.
Sing kini berada di tempat perjudian untuk sekedar minum-minum serta menggandakan uang hasil dari kerja kerasnya di tempat tersebut. Meskipun Sing tahu kalau sebenarnya dia tidak jago dalam hal berjudi. Bahkan dia menganggap kehadiran anak kecil di tempat tersebut sebagai pertanda sial, karena sedari dulu dia paling membenci anak kecil. Sing pun akhirnya dikeluarkan secara paksa dari tempat perjudian lantaran dia telah menghabiskan semua uang miliknya di tempat tersebut. Tak sengaja dia melihat anak yang tadi berada di tempat perjudian sedang mendapatkan perundungan dari orang-orang dewasa yang merebut secara paksa uang hasil bekerjanya. Sing lalu menabrakkan dirinya yang tengah mabuk kepada mereka agar dia bisa mengambil diam-diam uang anak kecil tersebut meskipun dia harus mendapatkan pukulan dari mereka. Tak berselang lama, para pengawal Guo sampai di sana yang kemudian memukuli para perundung itu hingga akhirnya mereka babak belur dihajar oleh Wei. Ternyata para pengawal Guo dulunya adalah rekan Sing ketika mereka menjadi prajurit dinasti Tang. Namun setelah pensiun menjadi prajurit, keempat rekannya memilih untuk bekerja menjadi pengawal pribadi Guo dibandingkan Sing yang luntang-luntung menjadi seorang pembunuh bayaran. Wulan lalu meminta Mei untuk memberikan sedikit uang kepadanya agar bisa dia gunakan untuk membeli makanan dan berpesan jika Sing sudah sadar carilah dia di pemukiman Baihua di Gunung Wuji. Namun ternyata bukannya untuk makan, uang tersebut malah digunakannya untuk membeli arak lagi dan berjudi hingga dia harus kalah lagi. Di dalam penjara, Liu Jian berusaha memperdaya seorang penjaga penjara dengan rayuannya agar dia bisa mengambil kunci penjara yang dibawa oleh penjaga tersebut. Tetapi ketika Liu Jian seperti berhasil untuk memperdayanya, Wei beserta dengan yang lainnya telah sampai di sana untuk membawa paksa Liu Jian keluar dari dalam penjara tersebut. Tuan Jiang yang bekerja sebagai seorang bupati pun hanya bisa tunduk kepada Wulan ketika dia membawa Liu Zhen dari dalam penjara. Bahkan ketika Wu Shao mempertanyakan tentang legalitas hukum mereka membawa Liu Zhen dari dalam penjara, Zheng malah meminta Wu Shao untuk tidak ikut campur karena keberadaan mereka lebih tinggi dibandingkan hukum yang dia ketahui. Sing pun terbangun dari tidurnya dan sekarang dia berada di kediaman Nona Ying, seorang tabib wanita kenalan Sing. Ying mengatakan kalau dia telah menyuruh seorang pengemis untuk mengantarnya ke sini dalam keadaan tertidur di jalanan daripada nantinya dia harus mati di sana. Ying lalu memeriksa bagaimana keadaannya setelah menjalankan tugasnya memburu buronan pemerintah. Sing mengatakan kalau Ying telah memberikan informasi yang salah kepadanya lantaran Chu Xiong bukan merampok sebuah permata melainkan seorang wanita. Uangnya juga sudah habis dia gunakan untuk berjudi. Jadi Ying tak perlu repot menagih hutang-hutangnya karena uang imbalan membawa wanita tersebut telah habis dia gunakan untuk berjudi. Sing pun lalu pergi dari sana untuk bertemu dengan Tuan Zhang yang akan memberikannya tugas baru lagi dengan menangkap sepasang perampok pria dan wanita yang melakukan pembunuhan dan perampokan serta melakukan perdagangan manusia. Sesuai informasi yang dia terima, saat ini mereka berdua sedang bersembunyi di bekas pabrik pembuatan batu yang berada di perbatasan kota. Dengan sangat ketakutan, mereka berdua mengatakan kalau mereka hanya sekedar mencuri seekor sapi, jadi tidak perlu mengirimkan seorang pembunuh bayaran untuk menghukum mereka. Yang lalu tiba-tiba, sebuah anak panah melesat mengenai wanita buronan tersebut. Beberapa pembunuh bayaran ternyata juga dikirimkan ke tempat tersebut. Di antaranya sang hantu wanita He Lianru, si pohon besi Momen, serta si ular kaki 4 Jingjing. Tetapi kedatangan mereka ke sana bukan untuk memburu kedua orang tersebut, melainkan Sing yang ternyata telah menjadi buronan pemerintah. Meskipun harus susah payah dalam melawan ketiga pembunuh bayaran tersebut, tetapi Sing akhirnya berhasil kabur dari tempat tersebut serta membunuh salah satu di antara mereka.
Saat ini, Sing telah kembali ke kotanya untuk menanyakan kepada biro pejabat kenapa dia menjadi buruan pemerintah. Namun belum juga dia sampai di sana, dua orang pembunuh bayaran lainnya, si Gasing Tanah dan si Pisau Gila juga tengah mengincarnya. Tuan Zhang kini sedang berada di kamarnya bersama dengan ani-aninya dari rumah prostitusi. Namun ketika dia akan menggencerot ani-aninya, seseorang terus mengetuk pintunya yang ternyata itu adalah Sing. Sing menanyakan kenapa dia bisa menjadi buronan pemerintah, padahal siang tadi mereka berdua bertemu dan Zhang tidak mengatakan apapun kepadanya. Dengan sangat ketakutan, Zhang pun mengatakan kalau perintah penangkapannya diberikan langsung oleh atasannya. Dia hanyalah seorang bupati, jadi dia tidak punya kemampuan untuk melakukan hal tersebut. Yang hanya dia ketahui adalah keterkaitannya dengan wanita yang dia bawa. Karena bagi siapa saja yang menyentuh wanita tersebut, maka hukumannya adalah kematian. Mendengar hal tersebut jelas membuat Sing sangat penasaran, yang kemudian meninggalkan tempat tersebut untuk mencari lebih banyak informasi tentang wanita itu. Dalam perjalanan Sing pulang dari kediaman sang bupati, Wu Shao membuntutinya dan memberikan beberapa informasi berharga yang saat ini dia butuhkan. Wu Shao mengatakan kalau wanita tersebut bernama Liu Zhen. Memang setelah Sing membawanya ke tempat penukaran, dia langsung membawanya ke dalam penjara. Namun ketika malam harinya, beberapa pengawal Tuan Guo berada di sana untuk membawa paksa wanita tersebut. Dan yang dia ketahui dari Tuan Guo hanya sebatas dia berasal dari kediaman menteri. Akhir-akhir ini dia telah mempekerjakan beberapa warga untuk menebang kayu di mana-mana untuk membangun sebuah menara tinggi di Gunung Buji di luar kota. Tetapi dia tidak tahu akan digunakan untuk apa menara tersebut. Guo kini berada di sebuah penjara yang ketat untuk melihat Liu Zhen di tempat tersebut. Dia sangat kasihan melihat Liu Zhen seperti itu. Padahal sebelumnya dia sangat menikmati kekayaan dari sang menteri. Guo berjanji kalau dia akan memberikan kekayaan yang lainnya kalau dia mau bekerja sama dengan dirinya. Namun sepertinya Liu Zhen tidak peduli akan hal tersebut. Bahkan walaupun dia diancam akan dibunuh olehnya, dia tidak akan mau mengatakan rahasia itu kepadanya. Gue mengerti akan sikap keras kepalanya tersebut, tetapi dia juga tidak akan membiarkannya lari dari tempat ini. Sing pun akhirnya berada di kediaman Guo, memenuhi undangan dari Hulan yang tentunya membuat Hulan sangat senang karena Sing mau datang ke tempat ini. Hulan mengatakan kalau hidupnya dan saudara-saudaranya menjadi lebih baik setelah mereka menjadi pengawal pribadi tuannya. Sing lalu masuk ke dalam sebuah ruangan untuk menemui Guo yang tengah mengadu sepasang laki-laki untuk saling bertarung hingga mati. Dan bila salah satu dari mereka kalah di arena, maka dia akan dijadikan makanan untuk para serigala. Guo mengetahui kalau dulunya Sing adalah prajurit dinasti Tang yang berjasa mengatasi pemberontakan di kuil Jiazhui bersama dengan Hulan. Atas prestasi menterengnya tersebut, Guo senang kalau dia mau mengabdi kepadanya dan berjanji akan memberikan semua kesenangan yang dia inginkan. Namun tujuan Sing sebenarnya di sana adalah untuk bernegosiasi dengannya, karena Sing mengetahui kalau saat ini dia sangat menginginkan seorang bayi anak dari Liu Zhen. Dia ingin Guo menghapus namanya dari dalam daftar buronan pemerintahan. Bila Guo ingin anak tersebut, Sing serahkan kepadanya. Gue sebenarnya sangat terkejut kenapa Sing bisa mengetahui hal tersebut yang lalu menceritakan kalau anak tersebut adalah anak sang menteri yang sangat menginginkan seorang putra di usia senjanya. Namun siapa sangka wanita tersebut malah membawa pergi anak itu sebelum usianya genap 1 bulan. Karena masalah internal dalam keluarga sang menteri yang tidak menginginkan anak tersebut ada dan dianggap aib oleh keluarga besar dari sang menteri. Sing pun akhirnya mengerti dengan semua permasalahan ini dan berjanji akan menyerahkan bayi ini kepadanya. Namun dia butuh waktu selama 10 hari untuk membawa bayi ini di hadapannya. Dan jika dia gagal untuk membawa bayi tersebut, maka jadikanlah dia makanan serigala. Tetapi jika dia berhasil membawa bayi ini di hadapannya, maka tariklah perintah penangkapan berhadiah atas namanya. Sing pun segera pergi meninggalkan tempat tersebut untuk mencari keberadaan dari bayi tersebut. Namun ternyata Lian Rou dan Mo Men juga berada di sana, berniat untuk memburunya sekaligus membalaskan dendam kematian rekanannya.
Tetapi Hulan mencegah mereka berdua karena perintah penangkapan berhadiah si anjing jakal tidak berlaku untuk sementara. Mereka berdua pun bertanya-tanya tentang siapakah dia karena berani-beraninya memerintah mereka berdua yang kemudian mengeluarkan senjata mereka untuk bertarung dengan Hulan. Singkat cerita, Sing kini berada di kediaman Ying untuk menceritakan semua yang dia ketahui tentang wanita tersebut. Sebenarnya dari awal dia tidak tahu dengan anak tersebut. Dia hanya bertaruh, berspekulasi tentang keberadaan bocah tersebut. Saat itu dia menyadari tatapan wanita tersebut. Ketika waktu itu dia mempunyai tekad untuk mati, pasti dia sedang melindungi sesuatu yang penting. Sing lalu meminta Ying untuk membantunya untuk mencari informasi keberadaan dari anak Liu Zhen. Segera setelah itu, Ying meminta bantuan kepada para pengemis jalanan untuk mencari informasi keberadaan orang-orang yang terkait dengan Liu Zhen. Dan setelah dia berhasil menemukan informasi tersebut, dia mengabari Sing yang kini berada di suatu tempat menemui seorang bocah yang tengah dirayu oleh sang tanpa bayangan, seorang ahli pencari jejak yang terkenal di antara pembunuh bayaran. Bocah tersebut lalu membawa Sing ke suatu tempat di mana keberadaan anak dari Liu Zhen. Wanita tersebut mengatakan setelah ibu dari anak ini pergi, dia hanya menitipkan sebuah cermin ini sebagai imbalannya. Katanya dia akan pergi sementara mengambil barang miliknya, namun sampai sekarang wanita tersebut belum kembali lagi ke sini. Untung saja Sing segera ke sini karena dia sangat kerepotan bila harus mengurus bayi tersebut lantaran dia sudah sangat kerepotan untuk mengurus ketiga anaknya. Ibunya tidak memberitahukan nama anak ini kepadanya. Jadi sampai sekarang dia memanggil anak tersebut dengan panggilan Bao. Sembari menuju ke kediaman Guo, Sing pun juga harus mengurus bocah tersebut meskipun dia sangat membenci anak kecil. Hingga akhirnya dia menyadari kalau anak tersebut malah bisa menjadi obat yang sangat manjur untuk tidurnya yang tak pernah nyenyak. Tak berselang lama, si tanpa bayangan berada di dekatnya, yang kemudian memberikannya sebuah surat penting dari Wu Shao. Di dalam surat tersebut, Wu bercerita kalau Guo adalah seorang petugas dari kediaman sang menteri. Dia berasal dari keluarga rendah yang sebenarnya adalah putra haram Menteri Li Changji dan bekerja untuk mengurusi masalah kotor di kementerian. Menteri sudah tua dan istri sah tidak memiliki anak asli dari sang menteri, sehingga membuat sang menteri harus berhubungan dengan sang penari Liu Zhen hingga melahirkan seorang putra untuknya. Ramalan mengatakan kalau dia adalah bintang berharga yang tentu membuat menteri sangat senang, tetapi tidak dengan keluarga besarnya. Demi menjamin nyawanya dan anaknya, Liu Zhen lalu kabur dari ibu kota. Tetapi Guo memanfaatkan posisinya untuk membunuh anak tersebut dengan dalih perintah dari sang menteri untuk mencari keturunannya. Guo memiliki keinginan untuk mewarisi jabatan dari ayah tirinya. Maka oleh sebab karena itu, dia berniat mengekstrak bayi menjadi pil dan memakannya pada malam bulan purnama tanggal 15 bulan ini. Lantaran dia sangat percaya pada ilmu hitam penyihir wilayah barat. Pada hari ke-10, akhirnya Hing telah sampai ke kediaman Guo untuk menyerahkan bayi tersebut. Dia tidak peduli dengan cerita dari Wu, karena yang dia butuhkan adalah kebebasannya menjadi seorang pembunuh bayaran. Namun yang membuat dia bimbang adalah sikap dari kudanya yang seperti menghalang-halangi dia menyerahkan anak tersebut kepada mereka. Bahkan ketika dia akan pergi dari sana, kuda tersebut hanya diam, tak mau mengikuti keinginan dari tuannya tersebut. Ying sangat panik karena Sing malah membawa anak tersebut ke tempatnya. Bukankah dari dulu dia sangat membenci anak kecil, tetapi kini dia malah mati-matian untuk melindungi anak tersebut. Sing mengatakan kalau dia hanya ingin melihat anak ini tumbuh dewasa, jadi dia ingin tetap terus hidup melindungi anak ini. Ying pun tidak bisa menggoyahkan kuatnya tekad Sing untuk merawat anak tersebut. Tetapi satu hal yang pasti, beberapa hari ini dia tidak bisa tenang memikirkan hal ini, karena dia pun juga tak ingin kembali ke mimpi buruk masa lalu yang dulu pernah menjadi seorang penghibur. Di dalam tidurnya, Sing pun teringat kembali ketika dulu dia membunuh seorang anak di hadapan ibunya karena mereka dianggap sebagai pengkhianat lantaran ayahnya adalah seorang pengkhianat. Dia sebenarnya enggan untuk melakukan hal tersebut, tetapi karena dorongan dari Hulan, dia pun terpaksa menebaskan pedangnya. Begitu pula dengan ibunya yang menyerahkan nyawanya kepada pedang yang dibawa oleh Sing.
Lantaran teringat kembali dengan masa lalunya, Xing pun berencana untuk menyelamatkan nyawa dari Liu Zhen. Dia berpesan kepada Ying, jika dia belum kembali sebelum fajar, carilah tempat tinggal yang aman untuk anak ini. Xing kini berada di suatu tempat yang diduga adalah penjara tempat Liu Zhen berada bersama dengan Wu. Niat Wu pun sama dengan Xing, meskipun kemampuan bela dirinya tidak sebaik dirinya. Dia bahkan berencana untuk melaporkan kejahatan Guo kepada pemerintah, meskipun harus mempertaruhkan jabatannya. Setelah berjalan di area tersebut, Wu seperti menyadari keanehan, karena seharusnya tempat ini dijaga oleh banyak prajurit biasanya. Tetapi sepertinya tidak ada satupun penjaga yang terlihat olehnya. Wu meminta Xing berhati-hati saat di dalam sana, karena hanya ini yang bisa dia lakukan untuk nama keadilan. Dugaan Wu sepertinya memang benar, lantaran di dalam sana pun Xing tidak bisa menemukan keberadaan dari para penjaga, karena ternyata Huolan sudah menyadari kalau Xing menuju ke penjara itu dengan maksud membebaskan Liu Zhen. Bahkan Huolan menemukan keberadaan Wu di luar penjara tersebut. Di dalam sana, Xing bertemu dengan pembunuh bayaran si rambut putih, Dong Hai, yang telah menunggunya untuk pertarungan yang selama ini dia sangat inginkan. Sebagai pembunuh bayaran yang menempati peringkat pertama di antara pembunuh bayaran lainnya, Xing merasa terhormat, lantaran Dong Hai harus sampai repot-repot memburunya. Padahal setelah bertemu dengannya, Xing tak bisa menjamin kalau Dong Hai masih hidup setelah ini. Perkelahian yang epik dan menegangkan tersebut pun akhirnya bisa dimenangkan Xing dengan susah payah. Dong Hai penasaran, lantaran kenapa demi seorang anak dia memusuhi negara. Dia ingin tahu isi yang ada di dalam kepalanya, karena itu tidak seperti sang anjing jakal yang dia lihat sebelumnya. Dong Hai sangat iri kepadanya, sebab dia bisa bebas seperti itu, tidak peduli kematian yang setiap saat menghampirinya. Xing pun menemukan keberadaan Liu Zhen yang sangat lemah dengan kondisi memprihatinkan. Dia lalu menunjukkan cermin milik putranya dan mengatakan kalau putranya dalam kondisi yang baik. Liu Zhen sangat senang mendengar hal tersebut, karena sebelum dia mati, ada orang yang mau merawat putranya. Xing pun kembali ke rumah Ying, tetapi dia agak curiga karena kondisi rumahnya sangat sepi. Dia lalu menemukan potongan kepala Wu di atas sebuah meja dan menduga kalau Huolan berada di tempat ini. Ternyata Ying telah berkhianat kepadanya dengan memberikan informasi keberadaan anak tersebut kepada Huolan. Bahkan Huolan dengan tega membunuh Wei, lantaran Wei tidak tega untuk membunuh Xing yang sudah tidak berdaya di depan matanya. Kejadian tersebut pun dimanfaatkan oleh Xing yang kemudian berusaha untuk lari dari kepungan mereka semua. Sang bupati mengatakan kepada Huolan kalau dia akan mengeluarkan pemberitahuan mengenai Wu Shao dan si anjing jakal yang telah memberontak sehingga mereka berdua dihukum di tempat. Namun sepertinya Huolan tidak menyukai kalau Zheng terlalu banyak bicara dalam masalah ini, karena yang terpenting saat ini adalah mereka semua segera menyiapkan altar untuk persembahan tuan mereka. Fang pun bertanya kepada Mei, apakah mayat dari Xing sudah dia temukan mengingat semalam dia jatuh ke dalam jurang. Seharusnya mereka tidak perlu khawatir dengan keberadaannya, lantaran dia hanyalah seorang pembunuh bayaran yang bisa dia kalahkan dengan mudahnya. Mei pun mengatakan kepada Fang yang tidak tahu siapa Xing sebenarnya, karena dia diberikan julukan anjing jakal lantaran dia tidak bisa mati. Ternyata setelah mereka semua pergi dari tempat Ying, Xing yang masih selamat mendatangi Ying untuk membalaskan pengkhianatan dirinya. Ying yang sangat ketakutan pun mengatakan kalau dia terpaksa melakukan semua ini karena dia tidak ingin kembali ke masa lalu. Seharusnya ketika dia pergi menyelamatkan orang lain, dia juga memikirkan bagaimana hidup dan matinya yang selama ini peduli dengan dirinya. Setelah memasang kembali kepala dan tubuh Wu, Xing pun segera meninggalkan Ying untuk merebut kembali bau yang telah dibawa oleh Guo. Namun sebelum Xing pergi, Ying memintanya untuk berhati-hati, lantaran Hao sekarang sudah semakin kuat semenjak dia membawa pedang semesta milik Baiki, sang dewa pembunuh. Xing pun menuju ke makamnya untuk mengambil kembali semua persenjataannya ketika dulu menjadi seorang prajurit demi mendapatkan kembali bau serta membunuh semua yang terlibat kekejaman ini.
Di altar persembahan, gue berterima kasih kepada Hulan karena tanpa ada dirinya, dia tidak bisa melakukan semua ini. Setelah semua urusan ini selesai, dia akan membawa Hulan ke posisi yang lebih tinggi daripada sekarang ini. Asalkan Hulan menuruti segala perintahnya, maka dia akan membantunya mencapai ambisinya. Sing pun akhirnya sampai di altar persembahan tersebut untuk mengambil bau yang telah dicuri oleh mereka. Mei dan Bo meminta Sing untuk berhenti menjadi seorang yang keras kepala daripada dia harus mati di tangan mereka. Sebagai seorang kawan lama, mereka sebenarnya tidak mau untuk berurusan dengannya. Tetapi karena Sing dianggap telah mencampuri urusan mereka, maka kematian akan menjadi jalan keluarnya. Sing meminta mereka berdua untuk segera pergi dari sana. Namun sebuah tombak yang dilemparkan Fang mengenai mereka berdua yang menandakan kalau mudah bagi dirinya untuk mengalahkannya. Setelah berhasil menyingkirkan Fang untuk sementara, Sing pun segera berlari menuju ke altar untuk segera menyelamatkan Bao yang terlihat akan ditusuk oleh sang dukun. Dia terbang sambil menghunuskan pedangnya, sehingga membuat tubuh dari sang dukun terbelah menjadi dua. Sing pun kembali berurusan dengan Fang setelah dia berhasil menyelamatkan Bao. Tanpa ampun, kini pun dia menyerang Fang secara membabi buta. Hingga akhirnya Fang berlutut memohon ampun kepada dirinya. Namun melihat dua saudaranya yang mati akibat ulahnya, dia tidak bisa untuk mengampuninya. Yang lalu menghunuskan pedangnya, memenggal kepalanya hingga putus. Wulan akhirnya pun harus turun tangan sendiri untuk menghentikan kegilaan Sing yang telah mengobrak-abrik altar persembahan tuannya. Sing terlihat sangat kewalahan, lantaran pedang yang di bawah Wulan sangat kuat sehingga membuat pedangnya tak mampu untuk menahan kekuatan dari sang pedang semesta. Wulan lalu menunjukkan kepada dirinya sebuah kejadian di masa lalu yang ketika itu dia mencoba menolong sebuah keluarga kecil dari pembunuhan yang akan Sing lakukan. Tetapi kali ini biarlah dia yang akan membunuh ibu beserta dengan anaknya, karena dia akan menunjukkan iblis yang sama seperti dirinya. Dengan menggunakan bara api, setidaknya Sing berhasil membuat Wulan kehilangan penglihatannya. Akibat matanya terkena percikan-percikan api dari bara api tersebut, sehingga Sing dapat mengeluarkan jurus pamungkasnya untuk membunuh Wulan di tempat tersebut. Keesokan harinya ketika Guo berada di kediamannya, dia melihat keberadaan Bao yang masih hidup beserta dengan Sing yang berniat untuk membalaskan dendam kematian dari ibu Bao. Bao menghajarnya, menusuknya dan menyiksanya, hingga memutuskan salah satu kaki miliknya sebagai bentuk pertanggungjawaban atas segala perbuatan yang pernah dia lakukan kepada Liu Zhen. Bao sangat marah karena dia mendapatkan perlakuan seperti itu. Dia lalu meminta Sing untuk berhati-hati karena mulai sekarang semua pembunuh bayaran di dunia akan mengincar nyawanya sampai kepalanya dipenggal. Dan sebelum film berakhir, Sing dan Bao berada di persimpangan jalan, di mana jalan tersebut merupakan jalan menuju nasib yang berbeda. Bila dia memilih jalan sebelah kiri, itu merupakan jalan yang cerah menuju ibu kota, karena di sana ada kekayaan baginya. Namun jika dia memilih jalan yang sebelah kanan, dia akan menuju dunia persilatan yang penuh badai dan hujan.
Di bagian mid credit, terlihat seorang pengembara yang sedang makan di sebuah kedai makan mendapatkan poster buronan milik Sing yang ternyata dia adalah si pembunuh bayaran buta Xiao Miao. Terima kasih seluruh sudah menonton rangkuman film yang Mas Ahko persembahkan untuk kalian semuanya. Semoga terhibur. See you!